Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, duduk yang di depan duduk supaya yang belakang kelihatan. Bu, duduk bu. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para habaib, terkhusus yang sama kita hormati dan kita cintai, yaitu Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Semoga Allah berikan sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran, serta Allah berikan kemudahan kelancaran jalan menuju menjadi pemimpin di negeri kita Indonesia. Amin ya Rabbal. Terkhusus sahibul bait, orang tua kami Bapak Dr. Haji Wahidin Wahid yang Wahidin Halim. Ya, berarti masih perhatiin ngomong saya berarti ya. Sengaja itu. Ya, Po, lu kagak boleh salah dikit. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Beliau jadi pemimpin kita di Banten. Amin ya Robbal. Para pimpinan partai, ini ada dari DPP, DPW, DPC Partai Nasdem, dan seluruh teman-teman relawan untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua yang berbahagia. Banyak yang kita serap apa yang disampaikan oleh beliau. Bu, apaan? Tuh, kita ngomong ya kongko. Bu, beliau tadi udah bilang bahwa keadilan harus merata. Kenapa? Ini sesuai daripada hadis Rasulullah. Beliau Rasul pernah bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa maju ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama Rasulullah bilang bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Artinya apa? Kita tidak pernah lepas yang dengan namanya yang para guru, kiai, ustazah kita. Kenapa? Negeri kita direbut kemerdekaannya karena hasil para pejuang-pejuang kita, para ulama kita, dengan darah, keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya merebut NKRI. Nih negara kita, negara luas dan besar. Negara Indonesia luas dan besar, besar dan kaya, kaya dan besar. Negara besar kok, besar negara kita, 17.000 pulau. Ya Allah, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah lagi kalau itu ada. Negara kita negara besar dan kaya. Mana buktinya? Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Ikan laut ikan di laut kita paling banyak, Ibu. Makanya tuh Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kaleng, keluar dari kaleng itu ikan. Jadi sarden. Hebat bener, kapal pabrik namanya, Po. Kita kalah, masih negir aja. Enggak bisa. Bener, Bu? Luar biasa. Makanya ada teman saya dari Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak mas, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Nih negara luas, tetapi negara luas dan kaya. Undang-undang nitipin kita. Apa yang dititip? Kekayaan sesungguhnya negara kita semua dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kesejahteraan buat masyarakat yang seluas-luasnya. Benar? Nih makanya Po, jangan lepas dari ulama dah biar tahu ilmunya.
Kalau pejabat tahu ilmunya, ngerti, duduk bareng sama guru, sama kiai, sama ustazah, nanya dia sama ulama, ini bener apa kagak? Ya po, ya po, ya po. Kalau pemimpin ngerti agama, paham, enak, ngomongnya juga enggak bohongin mulu. Bener bang? Bener po? Ini kan yang ada bohong mulu. Ya po, kita udah 2,5 tahun gara-gara covid ngumpul begini nggak boleh. Memang ya po ya, TV siang malam beritanya yang mati sekian terpapar sekian, yang mati sekian terpapar sekian, pret. Untung sekarang udah nggak ada di TV siaran gituan po, TV-nya udah renyek semua. Nggak dikasih setebok ya po. Ntar dikasih sama Pak Wahidin kali. Ya dikasihin semuanya tuh, cuman TV-nya nggak ada, pada jualin semua. Bener po, kita kumpul-kumpul nggak boleh, kita doang disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jangan lupa ya. Ya Allah po, kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial di angkalan banget. Iya po ya, iya po. Nih kita kan kepengennya nih kagak muluk-muluk rakyat pengennya nggak muluk-muluk nih, rakyat pengennya nggak muluk-muluk nih. Tadi saya udah bisikin sama Pak Anies, rakyat nggak muluk-muluk, nih muluk-muluk nggak muluk-muluk. Pengennya kita nih kan rakyat po, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Bener bu, makanya tuh kalau jadi imam dalam sholat, kan imam dalam sholat pengennya makmum apa sih? Ayo dah, makmum tuh pengennya lu kalau jadi imam jangan lama-lama, bener kan? Karena Rasul bilang idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, kalau kalian jadi imam ringankan bacaannya. Ini mentang-mentang imam sholat maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngintil si ngintil, ngikut, enggak dibatalin sama dia. Bener bu? Cuman kan hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang sama lu. Jangan lama-lama dong, udah cukup 2 periode. Enggak boleh dipanjangin lagi. Itu namanya menyalahi konstitusi ya po. Biarin, gue mah nggak ngapa-ngapa. Memang udah kelanjuran. Ya bu. Kalau ilmu agamanya dipakai, ilmu agama, ilmunya para alim ulama dipakai, insya Allah aman. Pak Anies kita kenal sendiri, kan Pak Anies singkatan Anies, agar negara Indonesia sejahtera. Tuh, makanya saya pengen nih, karena ada Partai Nasdem yang mengusung beliau capres, saya pengen tuh teman-teman partai dari DPP sampai bawah, ayo sekarang mulain konsolidasi dengan partai-partai pengusung, bener, agar Pak Anies dapat tiket ke sono nih, ya bu, nih kan kita relawan udah pada cinta semua sedunia, bukan se-Indonesia lagi, sedunia. Cinta sama Anies, sampai anak kecil bocah, kemarin saya tanya, bocah kecil banget segini, presiden kita siapa? Anies Baswedan, begitu. Nenek kenal sama Anies, kenal, sampai kita ke Arab beli apa aja, haji, ya Syekh, Anies Baswedan, yes, begitu. Bener bu? Ini udah kita dukung bener semua cinta dengan Anies, cuman bagaimana yang namanya relawan, ya enggak, pendukung. Kita butuh juga yang namanya lebih penting pengusung. Benar bu? Pengusung beliau siapa? Ayo Partai Nasdem bisa koalisi dengan teman-teman yang lain, konsolidasi dengan partai-partai yang lain. Kita kepengen itu agar apa? Beliau dapat tiket mencalonkan jadi presiden. Ya bu, ya bu. Ini harus ada perubahan, harus ada perubahan. Satu, ilmunya para alim ulama. Yang kedua, negeri kita bisa maju, dunia bisa kuat dengan apa? Bi'adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin. Nah ini dia. Nah ini dia. Nih, ini dia.
Tadi yang diceramain sama Pak Anies pidatonya kan keadilan. Pemimpin yang adil, yang berani berkata, kalau rakyatku lapar, biar aku orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyatku kenyang, biar aku orang terakhir merasakan kenyang. Ini luar biasa. Ini kan rakyat lagi susah, dia pada kenyang. Bener po? Kita di bawah nih Masya Allah. Orang kalau naik Panjat Pinang lomba 17 Agustus kan yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah dari iles-iles lehernya po, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin, gua nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Bener po? Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek po. Bis semuanya bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan po, sampai kabel telepon dimakan juga sama dia, panci-pancinya aja kerepus semua habis. Ya bu, ini pemimpin-pemimpin yang adil kita butuh, maka insya Allah kedepannya, ayo ibu jangan sampai salah pilih caleg 2024. Nih daerah Banten udah kagak ada lagi pilihannya WH Wahidin Halim, WH wawasannya hebat. Tuh, kita butuh sosok pemimpin yang model beliau, tenang, tapi tuntas semuanya. Begitu juga Pak Anies, lihat dibully, dikatain, dihina, dinyinyirin. Sekarang banyak kok. Baleho bertebaran, beliau dikatakan HTI, beliau difitnah Syiah, beliau difitnah Wahabi. Tapi itu semuanya silakan pemikiran beliau, boleh dikatakan seperti itu, tapi tidak kenyataannya. Benar bu? Dihina, dibully, dikatain, dinyinyirin, enggak marah, dikatain pembohong, enggak marah. Beliau tenang, ya Allah, dihidupkan dengan luar biasa suasananya, diademin sama beliau, dibalas dengan senyuman, dengan kata-kata yang cerdas dan karya nyata. Jakarta International Stadium dibangun sama beliau, luar biasa, berskala internasional, 82.000 lebih muat di sono. Pok itu stadion bisa buka, bisa tutup atasnya. Lain nama GBK, GBK itu kan tengahnya bolong, kalau main sore-sore kena hujan, buat becek belakuk di situ. Formula E luar biasa dibangun sama beliau, luar biasa. Jadi lancar, aman, nggak ada korupsinya. Kita butuh sosok pemimpin yang model begini, yang mau turun ke rakyat. Bener bu? Jangan sampai ini kan ngomong enak banget, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, padahal agak pernah kenal sama rakyat. Enak banget kita. Ya po, makanya kita muka enaknya mas po. Ya Allah, kita kepengen biadil umaro, keadilan para pemimpin. Yang ketiga, negeri kita bisa kuat, bangsa negeri kita Indonesia bisa maju dengan apa? Bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Bo, kan kaya miskin udah biasa. Disebut kaya ada yang miskin kok. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat ada rakyat, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya lah, mislepatin bocah. Iya bu, adem seriming, empok udah ngerasain kali ya. Orang ditompok di kipas angin, bu. Nih artinya apa? Inilah bisa khawatil agniya, kedermawan orang kaya. Yang kaya jangan pelit. Ini sekarang kan begini po, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Gunung udah tinggi diuruk, gunung udah tinggi diuruk, sumur udah dalam digali. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semuanya kita hidup kesejahteraan, kebersamaan, kesetaraan kata beliau. Ya po, saling membantu dong. Jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau pantat kuning, bol nontot udah parah po. Itu orang nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Laki yang pelit-pelitnya tuh orang makan launya ikan, palanya aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi emak-emak sekarang nih masak udah pakai presto semua. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang, pelit. Ya bu.
Jangan pelit, ada yang kaya, ada yang miskin, udah biasa ya Bu. Ya Bu, ada kaya, ada miskin, emang udah dikatakan namang kok ngaji Roma Irama. Ya enggak? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang sedang, ada yang miskin dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar. Soneta feminanya luar biasa. Ya Allah, jelas ya Bu. Nih makanya kita bisa khawatir agnia, kedermawanan orang-orang yang kaya. Kita perlu itu. Kenapa? Saling menopang, saling membantu. Jangan hidup merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kita semua butuh orang lain. Hari ini saya ngomong di panggung begini, ada emak-emak, bapak-bapak yang dengerin. Emak-emak, bapak-bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Biar kata saya ceramah di sini 3 jam sampai asar saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu Ustaz udah lama begitu. PA saya po. Nih hidup enak adanya orang lain, bener po. Hidup tuh yang enak kayak 5 jari nih, beda tapi kompak. 5 jari nih beda tapi kompak. 5 jari. Kan beda semua ini, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ini beda semua nih. Ini kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit. Bener Bu? Tapi kompak bersatu. Ada simbol dalam bermasyarakat. Apa? Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Diginiin nyungsep. Bener po? Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan kita. Ya, ditekuk orang. Agak model lo. Orang kaya lagi kumpul bareng duduk kentut orang kaya po. Temennya ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan. Habis dibully kita, setan lu. Bangke bener lu, gak punya adab banget lu. Pindah sono pinggir kali, diusir. Bener po. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah, simbol apa? TNI Polri. Kenapa dia di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral dong. Netral ya. Awas kagak netral besok 2024 ya. Netral. Netral ya. Netral ya. Netral. Siapa nih tengah jari tengah? TNI, Polri, Bawaslu, KPU. Ini adanya di sini. Netral ya. Awas ya curang. Netral. Yang ini jari manis siapa? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Bener kan? Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Nih, emak-emak, the power of emak-emak. Dharma wanita. Kelingking dia bang, kecil tapi antep. Dan macam-macam sama kelingking. Ini fleksibel dia, kemana aja masuk. Lah, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Lah di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodok apa pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. 5-5-nya bersatu kompak. Mukul bisa, nampar bisa, alhamdulillah. Tapi jangan lengah kita, mesti harus tahu ada kelemahan 5 jari. Kelingking kalau suit ketemu jempol, di mana-mana yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Padahal ngomongin dia aja letak berok tangan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi?
kelingking. Ayang beb mam dong buah holdingnya. Dirayu-rayu akhirnya kemakan laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kegoda, ayang beb mam dong tayang. Mam. Akhirnya kemakan po sama dia. Nyangkut di tenggorokan. Maka kaum Adam bapak-bapak ada jendolannya di leher. Kalau nggak percaya pulang ntar pegang leher laki empok. Bisikin pelan-pelan, bang ini buah huldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah huldi nyangkutnya langsung di dada, enggak ke leher. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada. Makanya kaum Hawa ada buah huldinya. Bapak-bapak kalau nggak percaya ntar pulang pegang. Neng, tanya pelan-pelan, ini buah huldi ya neng? Bininya nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Bu, kelingking bisa ngalahin jempol. Tapi nggak selamanya menang mulu, sweet kelingking. Ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya. Makanya empuan asal niat duit udah teklok aja. Bukannya matre, bukan. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia 3 bawaannya bang. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazahnya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin. Ada yang gak hilang, mata duitan. Maka bapak-bapak, abang-abang, nyari bini lah yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lu. Nih Masya Allah. Ayo kita pengen bahagia dunia akhirat. Negara kita bisa kuat, bisa maju. Yang keempat terakhir apa? Kata Rasul, dunia bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa maju ditopang melalui apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Jangan pernah ngecilin orang-orang miskin. Orang miskin, fakir, kaum mustadafin, doanya langsung menembus aras, jeritan batinnya menggoncang aras, didengar oleh Allah. Jangan macam-macam sama orang miskin. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, doanya Nabi apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Ayo, kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan pok, susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan. Memang urat susah lain. Maksa kaya dah, akhirnya bini suruh jagain lilin. Dia ngayap malam, koset. Ada tembok ya koset pantatnya. Kalau udah diaci temboknya mendingan enak rata. Lah baru dikamprot doang. Koset lah bakrak pantat ledes. Ya ilah, tuh jangan macem-macem sama orang miskin. Ya bu, ini kadang-kadang udah dapat jatah orang miskin, dapat raskin, itu kan jatah kita. Beras orang miskin. Ngapa orang kaya makan beras raskin? Kan kagak pantas ya po. Dia mau orang kaya berasnya beda dong, raskai. Ya bu, nggak ada gabahnya, iya, menir semua. Maka dari itu ayo kita kepengen bu, negeri kita ada perubahan. 2024 kita berjuang sama-sama teman-teman relawan dan semuanya kita para pencinta Pak Anies. Ayo kita dukung beliau, insya Allah 2024 beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah lapar ya. Segini aja, emang belum di DP-in. Nah, terus Pok. Mana ada syaratnya kalau terus. Besok pilih Pak Wahidin Halim jadi anggota DPR RI. Oke, pasti dah. Ini aja perut lapar banget Pok. Belum kena sarapan tadi empok mah enak. Udah ya segini aja. Udah malam. Dikit lagi. Enggak Pok.
jujur aja, bukan saya pengen nggak mau lama-lama, tapi memang hari ini saya jam 1 harus berangkat ke bandara karena jam 3 harus sudah berangkat pesawat take off dari Jakarta Suta tuh ke Malaysia. Acara walimatul khitan di sana nyunatin Upin Ipin. Ya itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Doa langsung ya, tutup. Yuk kita baca doa. Baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain Bapak Wahidin Halim, kita doain beliau menjadi anggota DPR RI di 2024 dan insya Allah bisa memimpin Provinsi Banten ke depannya untuk kedua kalinya. Doain juga Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah berikan kemudahan menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka ad-dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Faqdi hajatina ya Allah wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barrik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bi fadlika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.